Selalu gak ngerti kata cukup. Tuhan udah berkati kita tapi kita gak pernah bersyukur. Selalu fokus sama kekurangan bukan kelebihan. Gak menghargai kasih yang diberikan. Merespon kebaikan orang udah baik sama kita malah jahat sama orang. Belajar jangan lihat orang tuh kurangnya aja. Kalau enggak rumah tanggamu udah bahagia. Suami kalau enggak minum, enggak mabuk, enggak judi, dia kerja, dia enggak macem-macem, biarpun kurang perhatian, udahlah. Ah suami saya kaku, enggak mau peluk saya, enggak mau belai saya. Dia enggak cari perempuan lain, udah syukur loh. Saya mendingan cowok yang enggak genit daripada yang genit. Kalau cowok tuh enggak mulut manis, berarti dia enggak genit. Otomatis sama istri juga enggak pinter bilang, kamu cantik ya. Tapi kalau kita tuh ngerti bersyukur, jangan lihat negatifnya terus, kurangnya terus. Emang orang sempurna gak ada kurangnya? Pasti ada. Tapi kalau kita bersyukur, kita tuh bisa lihat kelebihan orang. Saya akan sampaikan firman Tuhan. Yang lalu saya sharing tentang perilaku tidak terhormat part 1 tentang suka bertengkar. Ini saya mau sambung perilaku tidak terhormat part 2, yaitu ungrateful, tidak tahu berterima kasih. Dalam 2 Timotius 3 dikatakan dalam keadaan manusia pada akhir zaman. Jadi kita di akhir zaman, amin. Nah keadaan manusia di akhir zaman itu salah satunya kalau lihat di ayat kedua itu tidak tahu berterima kasih. Bokamsia bahasa Jermannya, ya. Gak tahu bersyukur, gak tahu berterima kasih. Ada peribahasa yang berkata, air susu dibalas air tuba. Kita tujukan kepada siapa ucapan itu? Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu diri. Siapa sih orang-orang yang tidak tahu berterima kasih? Yang pertama, orang yang merespon kebaikan dengan kejahatan. Yang kedua, orang yang tidak menghargai kasih yang diberikan. Yang ketiga, selalu fokusnya sama kekurangan bukan kelebihan. Yang keempat, tidak mengerti kata cukup. Yang kelima, tidak mengucap syukur. Orang yang gak tahu berterima kasih, ungrateful people, sudah disekolahkan orang tua, malah sekolah gak sungguh-sungguh. Saya punya teman dulu di Australia. Papa mamanya sekolahin dia jauh-jauh. Dia kerjaannya makan, happy. Dibeliin mobil sama papa mamanya. Dia parkir sembarangan. Padahal di Australia itu ya, kami tinggal di Sydney. Aturan lalu lintas sangat jelas. Kalau Anda speeding, artinya kecepatan minimal maksimal 60 km per jam, dia hajar 80, 100, dia di fine. Fine-nya gede. Bisa 500, bisa 1000, bisa 2000. Tergantung kecepatan. Parkir sembarangan bisa di fine. Nah anak ini orang tuanya bukan orang kaya. Papanya full timer gereja. Tapi hebat ya, full timer bisa beliin sekolahan anak ke Australia, bisa beliin mobil. Nih anak makannya banyak, ayam bisa 2 ekor. Beneran. Padahal kita yang sekolah tuh yang ngirit-ngirit. Beli makanan di food court $5. Nahan lapar dikit beli sushi $2 gitu ya. Udah kenyang. Dulu mah saya langsing banget bos. Terus gak pernah snack-an. Badi langsing gitu. Nah dia nih foya-foya. Bukan saya ngiri. Cuma saya tahu papanya gak kaya. Nah kemudian dia naik mobil itu selalu ditarik sama tow. Karena parkir sembarangan. Fine-nya tuh udah numpuk. $150, $200. Saya kasihan sama papahnya. Banyak anak-anak tuh sudah disekolahkan mahal-mahal sama orang tua. Gak tahu berterima kasih. Ya buat orang tua yang anaknya begitu, pasti abis ini khotbah saya disetelin kenceng-kenceng di rumah. Gak mau belajar. Bikin PR harus dipaksa. Belajar mesti diomelin. Kuarter pertama saya ngambil anak-anak pedalaman untuk diadopsi jadi anak kami dan tinggal di asrama Jakarta. Itu PR banget. Saya lesin mereka bahasa Mandarin. Kan ada pelajaran Mandarin di sekolah. Saya lesin mereka bahasa Inggris. Saya lesin mereka komputer. Saya sekolahin mereka di sekolah yang bagus. Waktu itu di sekolah Katolik di Bekasi ya. Tiap hari ada supir yang antar mereka pergi sekolah. Pulang dijemput. Enak gak tuh? Uang jajan dikasih. Tapi tiap hari malesnya kalau disuruh belajar. Mesti ada tutor khusus tiap malam yang ngajarin mereka sekolah. Itu saya sampai makan hati. Tapi puji Tuhan mereka udah bertobat dan hari ini saya udah gak capek lagi. Haleluya. Amen. Ini yang ungrateful. Sudah dibiayai tidak menghargai.
Diberi makan malah dibuang. Waktu saya kasih makan anak-anak di asrama, kata orang tuh gini, perut kalau udah kenyang madu pun dibuang. Buang-buang makanan. Kesel gak kita kalau kasih anak makan malah dibuang? Tidak tahu berterima kasih. Sudah ditolong malah ngerongrong. Sudah dibantu malah menipu. Sudah dibaikin malah jahatin. Sudah dimodalin malah ngabisin. Sudah diberi upah malah gak kerja. Sudah ditampung malah aji mumpung. Suami sama istri baik tapi fokusnya kekurangan terus. Tuhan sudah pelihara tapi kita serakah. Bukankah Tuhan marah sama bangsa Israel di padang gurun tuh kenapa mereka muter 40 tahun? Ungrateful. Tuhan udah pelihara tapi gak bersyukur. Mereka masih bilang enakan di Mesir, masa jadi budak? Mereka disiksa begitu. Bilang lebih enak jadi Mesir daripada di padang gurun disertai Tuhan dengan mujizat yang luar biasa. Yang namanya padang gurun masih gak ada nyamannya, betul gak? Tapi Tuhan pelihara dan seringkali kita cuma fokus sama masalah kita. Kita fokus sama padang gurun kita. Kita gak ngerti bahwa Tuhan mengizinkan kita ada di padang gurun karena Tuhan ingin membentuk kita. Tuhan pengen merendahkan hati kita. Firman Tuhan katakan, bangsa Israel itu diizinkan Tuhan di padang gurun supaya apa? Merendahkan hatimu. Tuhan izinin proses dalam hidup kita. Harusnya begini attitude-nya. Kalau kita ngalamin masalah, sebenarnya sederhana. Tuhan mau kita berubah. Kalau pengen masalahnya cepat selesai, bertobatlah. Rendahkanlah hatimu, masalahmu cepat selesai. Selama di proses di padang gurun, jangan fokusnya masalah aja, tapi lihatlah penyertaan Allah. Lihatlah Tuhan mencukupkan semuanya. Bisa sehat aja tuh mahal loh Bapak Ibu. Katakan kanan kirimu, Anda sehat, Anda diberkati. Amen. Siapa yang mengerti kesehatan mahal? Siapa yang ngerti bisa makan itu luar biasa? Karena orang sakit masalahnya satu, nggak boleh makan kambing, nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan durian. Waktu saya disuruh diet, larangannya banyak, saya nggak happy. Menurut saya gini, udah mending gue olahraga aja. Let me eat. I wanna enjoy my life, mumpung gue masih bisa. Karena kalau udah tambah tua, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Jadi saya kasih tahu, kalau Anda bisa makan, bersyukurlah. Sebelum makan tuh bilang, Tuhan terima kasih ya. Bisa makan B2, B3, B4, dan B6 dan sebuahnya. Haleluya. Makanya saya kalau doa makan tuh gak panjang. Saya cuma bilang gini, Tuhan terima kasih. Kalau saya bisa makan apa yang saya mau makan. Amen. Itu kemurahan Tuhan. Dengar, suami istri pasti ada kurangnya. Gak ada yang sempurna. Setuju gak? Tapi kalau kita tuh ngerti bersyukur, jangan lihat negatifnya terus. Kurangnya terus. Emang orang gak sempurna, gak ada kurangnya? Pasti ada. Tapi kalau kita bersyukur, kita tuh bisa lihat kelebihan orang. Kadang-kadang gini, kita punya staff. Gak selalu mereka nyenengin hati kita. Tapi kalau kita fokus sama kelebihan, apa yang dia sudah kasih buat pelayanan ataupun pekerjaan kita. Udahlah, meremlah tutup mata sebelah mata bahasanya gitu. Belajar jangan lihat orang tuh kurangnya aja. Kalau enggak rumah tanggamu udah bahagia. Sudah nikah, konsekuensi. Ayo belajar bersyukur. Amen. Suami kalau enggak minum, enggak mabuk, enggak judi, dia kerja. Dia enggak macem-macem, biarpun kurang perhatian, udahlah. Suami saya kaku, enggak mau peluk saya, enggak mau belai saya. Dia enggak cari perempuan lain, udah syukur loh. Saya mendingan cowok yang enggak genit daripada yang genit. Kalau cowok tuh enggak mulut manis, berarti dia enggak genit. Otomatis sama istri juga enggak pinter bilang, kamu cantik ya. Jarang Jojo mau ngomong gitu. Kalau dia ngomong saya cantik tuh saya jadi bingung. Kamu kenapa? Are you okay? Karena saking gak pernah gitu loh. Jarang lah. Ya. Pasti ada maunya nih kalau bilang gue cakep nih. Tapi saya belajar gini. Saya mendingan punya suami yang gak genit. Daripada dia main cewek. Lihat cewek kanan kiri. Seksi banget. Putih banget. Gue kesel tuh kata-kata itu ya. Karena gue gak seksi dan gak kurus. Dan tidak putih ya. Haleluya. Anda bisa paham ya, ungrateful itu selalu gak ngerti kata cukup. Tuhan udah berkati kita tapi kita gak pernah bersyukur.
Selalu fokus sama kekurangan bukan kelebihan. Gak menghargai kasih yang diberikan. Merespon kebaikan orang udah baik sama kita. Kita malah jahat sama orang. Saya mau ini sekarang tentang kita dan Tuhan. Siapakah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih? Yang pertama, mereka yang tidak menghargai karya salib Kristus. 2 Korintus 6 ayat 1 berkata, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kita tuh harusnya bersyukur loh kita diselamatkan. Tahukah Anda dari jutaan manusia di bumi ini, tidak semua orang itu percaya kepada Yesus. Tidak semua orang bisa hidup takut akan Tuhan. Tidak semua orang percaya sama Tuhan bahkan. Kalau kita itu bisa terima keselamatan, kita itu bisa lahir baru, kita tuh pilihan Tuhan, katakan amin. 2 Korintus 6 ayat 1 bilang gini, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Tuhan itu mati di kayu salib buat kita. Bukan dengan cara yang mudah. Yesus menghadapi begitu banyak penentang yang menghina, meludah, menyiksa, menolak dia. Yesus melewati banyak penderitaan. Yesus bayar terlalu mahal buat kita. Kalau Anda nonton film The Passion of Christ, saya gak sanggup. Ketika Yesus dicambuk dan itu dagingnya robek, saya gak sanggup lihat. Bagaimana pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa untuk menebus dosa kita gak hargai gitu loh. Bagaimana cara kita tidak menghargai? Kita masih hidup jatuh bangun dalam dosa. Kita gak mau berubah. Tahu gak, kalau bukan karena karya Roh Kudus dalam hidup kita, gak ada seorang pun yang bisa menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 Korintus 12 ayat 3b dikatakan gini. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi dari 1.000 orang katakan yang dengar firman Tuhan, belum tentu semua tuh ngerti firman. Belum tentu semua orang dijamah. Orang bisa diajak ke gereja, belum tentu dia dijamah. Orang dengar khotbah, dengar puji-pujian, belum tentu terjamah. Hanya karya Roh Kudus yang membuat orang tuh langsung dicelikkan mata hatinya. Dia bisa lihat betapa sia-sianya hidup dalam dosa. Dan dia bisa mengerti betapa berharganya pengenalan akan Allah. Kalau kita yang sudah diselamatkan sama Tuhan, kita tidak menghargai. Malah kita balik lagi kepada hidup yang sia-sia. Berarti kita tidak menghargai karya salib Yesus. Kita bokamsia, tidak tahu berterima kasih. Ungrateful people. Dengar baik. Firman Tuhan katakan gini. Dalam 2 Petrus 2 ayat yang 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ayat 21 baca sama-sama. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus dia sampaikan kepada mereka. Ayat 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Saudara, Tuhan tuh udah keluarin kita dari lumpur dosa dengan harga yang sangat mahal, yaitu hidupnya. Jangan lagi sia-siakan kasih karunia-Nya. Don't take His love for granted. Anda tahu bahwa Anda bisa mengenal Tuhan dan Anda bisa dijamah, lahir baru, hidupmu berubah. Itu kemurahan Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda menghargai kehadiran Roh Kudus dalam hidupmu? Karena Roh Kudus tuh yang membimbing kita sehingga kita ngerti kehendak Allah dalam hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Kita punya rohnya yang kudus
dalam hati kita. Jangan kita tidak menghargai. Raja Daud pernah berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Karena Raja Daud tahu betapa berharganya kehadiran roh Allah dalam hidup kita. Dia sumber kekuatan, dia sumber penghiburan, dialah penasehat terbaik dalam hidup kita. Bagaimana kita tidak menghargai kehadiran Roh Kudus dengan tidak hidup dalam kekudusan? Dengan hidup dalam kenajisan. Bu Heni, saya emang gak selingkuh. Saya emang gak berzina. Dengar, jendela jiwamu adalah matamu. Waktu Anda suka nonton yang gak benar, suka baca film-film, tulisan-tulisan buku-buku yang gak benar, Anda sedang melukai Roh Kudus, rohnya yang kudus dalam batinmu. Suami istri ketika berhubungan seks. Istrinya kayak batang pisang katanya. Diam. Just do it. Get it over. Susah gue Indonesiain ya. Nah, istrinya begitu biar agak hot. Pengen dari batang pisang jadi kuda lumping. Setelin video porno. Banyak loh orang Kristen gitu. Udah jangan pura-pura, gue tahu. Kami pernah konseling. Bahkan, teman sesama hamba Tuhan koleksinya video porno. Dengan one excuse istrinya gak mudah terangsang. Lu kira gampang ngerangsang gue? Susah. Tapi itu gak benar. Ada cara lain yang lebih baik. Amen. Suami kudu pintar. Mau belajar sama suami saya? Kita bikinin kelas nanti. Loh benar. Gereja jangan cuma ngomong jangan selingkuh. Harus kasih jalan keluar. Kumaha eta? Kumaha atuh ibu? Istri saya teh kayak batang pisang gitu ya. Sebentar nanti suami saya bikin seminar private ya. Ya, yang istri-istri sama saya, yang suami-suami sama suami saya. Biar pulih pernikahannya. Amin. Karena saya ingin pernikahan Anda pulih. Yuk jaga matamu, jangan nonton yang gak benar. Jangan pakai alasan. Kemudian Anda bilang begini, Bu Heni saya gak bikin dosa apa-apa, saya gak nyuri, saya gak apa. Dengan mengizinkan kesalahan-kesalahan bawahanmu yang menurut kamu sebenarnya melanggar hukum, kamu sudah terlibat di dalamnya. Ketika kita mengizinkan telinga kita mendengarkan omongan-omongan yang jorok dan kotor, gosip-gosip yang gak penting, kita sedang mengotori hati kita. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu masuknya ke hati. Amen. Roh Kudus tinggal di hati kita. Mari jaga hidup kita. 1 Petrus 1:16 berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus kata Tuhan. Saya mau kasih tahu, kita tuh hanya bisa menolak dosa kalau kita tuh sungguh-sungguh mengasihi Allah. Kadang-kadang dalam pernikahan, setiap kita ini punya tangki kasih. Belum tentu pasangan kita mengerti bahasa kasih kita. Sehingga yang terjadi, punya suami tidak pernah muji, punya suami tidak perhatian, punya suami tidak pernah menyentuh. Kasarnya cuma untuk berhubungan badan baru disentuh. Sehari-hari tidak pernah dipeluk, tidak pernah dibelai, tidak pernah digandeng. Suami kata-katanya kasar. Sebaliknya, istri cuek gak ngurus suami. Istri gak tahu lemah lembut. Kalau ngomong bawel, kenceng, teriak-teriak. Terus selalu dominan, gak mau ngerti suami, banyak nuntut, minta duit mulu. Gak pinter nabung. Nah, istri yang kayak gini kan bikin sakit gigi. Bener gak bapak-bapak? Nah, dalam pernikahan kita saling gak ngerti bahasa kasih, kita penuh dengan ekspektasi lalu kita gak dapat. Apa yang terjadi? Akan ada satu ruang kosong di mana ketika kita ketemu dengan lawan jenis yang bisa mengisi kekosongan itu, kita mudah jatuh. Kita itu hanya bisa berkata tidak kepada selingkuh, tidak kepada zina, karena kita mengasihi pasangan kita. Apapun keadaannya. Sulit gak mengasihi pasangan yang gak menyenangkan? Sulit. Tapi janji nikah kita dalam suka maupun duka. Duka-duka kita ya kayak gitu. Punya suami yang kaku, punya istri yang cerewet. Tapi kita mau sungguh-sungguh setia. Saya beritahu, Yesus bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Penghargaan kita kepada kasih karunia Allah
adalah kita menolak keinginan dosa. Bicara, ya harus menyangkal dirinya adalah gini, kita harus menguasai diri. Denying our own desires to sin. Kita itu tidak berbuat dosa bukan karena kita gak bisa. Kita itu tidak mencuri bukan karena tidak punya kesempatan. Kita tidak selingkuh bukan karena gak ada yang mau. Tapi karena kita bertekad untuk tidak hidup dalam dosa. Yang mau katakan amin. Kalau kita sungguh-sungguh menghargai karya salib Yesus dalam hidup kita. Jangan jadi seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Atau seperti babi yang kembali ke kubangannya. Shake your hand off sin. Tinggalkan dosa, kebaskan itu. Tinggalkan. Yang mau katakan amin. Yang terakhir, siapakah orang-orang yang tidak tahu terima kasih? Mereka yang tidak menjaga nama Tuhan. Pelayanan sih, tapi hidup gak jadi kesaksian. Kita kalau kerja di sebuah company, kita dituntut menjaga nama baik perusahaan, betul? Kalau kita nih orang percaya, namanya udah Christian. Berasal dari kata Christos yang artinya the image of Christ. Kita itu displaynya Yesus buat dunia. Tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa itu? Orang-orang yang beribadah tapi sering gak percaya. Ke gereja sih tapi khawatir mulu. Kemudian orang-orang yang kelihatan dari luar rajin beribadah, rajin pelayanan. Tapi mereka tidak melakukannya karena rasa syukur kepada Allah. Kita beribadah atau melayani di gereja hanya sebagai rutinitas, kebiasaan. Bahkan buat para full timer mungkin kerjaan. Dan bukan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan. Padahal gini, Tuhan udah kasih begitu banyak. Apa yang kita bisa balas buat Tuhan? Amen. Mari layani Dia dan datang beribadah dengan hati yang penuh rasa syukur. Roma 1 ayat 21 bilang gini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Harusnya kita yang sudah mengenal Allah, hidup kita harus memuliakan Dia. Dan harusnya kita senantiasa bersyukur kepadanya. Saya ingin tanya hari ini. Apakah hidup Anda mempermuliakan Allah? Sebagai image Kristus bagi dunia. Apakah hidupmu membuat Tuhan dipermuliakan? Atau ajaran kekristenan malah dihujat orang? Alah, ngakunya Kristen. Kelakuan beda. Ngomongan sama kelakuan gak sama katanya gitu. Rajin sih ke gereja. Tapi males, jahat, suka ngomongin orang. Suka nipu katanya. Yang kayak gini-gini malu-maluin Tuhan. Pelayanan tapi hidup gak jadi kesaksian. 2 Korintus 2 ayat 14. Baca sama-sama yuk. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Tahukah Anda bahwa karya Tuhan itu nyata justru lewat kemenangan-kemenangan dalam hidup kita. Ketika kita dulu yang hancur, kita dipulihkan. Ketika dulu kita yang gagal, kita berkemenangan. Ketika rumah tangga kita dulu berantakan, Tuhan pulihkan. Ketika dulu bisnis kita hancur, gagal, porak-poranda, Tuhan bangkitkan. Kemenangan-kemenangan dalam hidup kita. Yang merupakan karya Tuhan yang mempermuliakan Dia. Dikatakan bahwa lewat kita, lewat hidup kita, harusnya nama Kristus itu jadi harum. Kita membawa keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bahwa orang bisa lihat mengikut Yesus tuh ini loh positifnya. Yesus itu dikenal sebagai sosok yang baik. Sangat baik. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 dikatakan Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Kita akan temukan banyak ayat tentang Yesus. Pertanyaan saya, apakah sebagai orang Kristen Anda punya attitude yang baik?
Apakah Anda baik? Are you kind? Karena dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, kata Matius 7:20. Yesus bilang, orang itu bisa kita kenal kita orang Kristen dari mana? Dari buah hidup kita. Banyak orang Kristen ngakunya baik tapi mulutnya jahat. Ayo berubah yuk. Jangan malu-maluin Tuhan. Be the display of His love. Yohanes 13 ayat 35. Kita baca sama-sama. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya mau akhiri di sini. Bukan basi bahwa kekristenan harus hidup dalam kasih. Karena God is love. Tuhan adalah kasih. Dan Yesus merupakan sosok kasih yang nyata bagi dunia, bukan? Bahwa ketika orang menolak dia, menganiaya dia, menyangkal dia, mengecewakan dia, mengkhianati dia, dan menyalibkan dia di atas kayu salib dengan berlumur darah dan mungkin air mata, tertolak, sedih, hancur, dengan bentangan tangan yang sangat lebar, seluas samudra. Dia bilang, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gak ada kasih yang lebih besar daripada apa yang Yesus ajarkan. Bahwa kita harus belajar hidup dalam kasih. Seperti Yesus telah mengasihi kita. Kalau kita gak bisa hidup dalam kasih, kita gak bisa menunjukkan sama dunia bahwa kita murid-murid Yesus. Suami saya kemarin sampaikan bahwa kasih itu punya 2 anak kembar. Yang pertama, memberi. Yang kedua, mengampuni. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan memberi anaknya yang tunggal, supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, menerima pengampunan. Kalau kita mau hidup dalam kasih, yuk jangan jadi pelit. Orang Kristen pantang pelit. Katakan sama-sama, 3, 2, 1. Orang Kristen pantang pelit. Kasih itu memberi. Kalau kita mengasihi, kita tidak akan berhenti memberi. Yang kedua, orang Kristen itu mengasihi. Amen. Mengampuni. Kita tidak boleh nyimpan benci, pahit sama orang. Belajar ngampuni. Saya kasih ayat penutup terakhir yang luar biasa. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Yes, banyak orang yang gak tahu berterima kasih. Tapi kita mau tetap hidup dalam kasih. Yang mau katakan amin.